Halo Sobat Kang Dekor semua, balik lagi sama gua Nizar Putra Pratama di channel Jagoan Dekor. Nah kali ini gue berkesempatan kembali nih untuk mereview salah satu proyek jadi kitchen set dari salah satu proyek konsumen kami, yaitu Pak Dwi Arifin atau Ibu Dewi Setiawarini sobat. Nah daerahnya sendiri ini ada di daerah Depok Cilodong sobat. Nah beliau ini mengerjakan satu buah kitchen set dan juga ada kanopi skylight nih sobat. Nah bisa kita lihat ya. Nah nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita lihat bagaimana kitchen set yang sudah dibuat dan juga skylightnya. Jagoandekor.com, masa depan dimulai dari sini. Hadirkan keindahan di setiap sudut dengan kreasi dan inovasi. Rumah jadi surga yang penuh harmoni. Nah sobat, ini dia untuk kitchen set di proyeknya Ibu Dewi Setiawarini atau Pak Dwi Arifin. Ini dia sobat. Bisa kita lihat ya, kitchen setnya mantep banget. Tuh bisa kita lihat. Nah oke, langsung kita bahas aja dari mulai bahan ya. Untuk bahannya sendiri itu menggunakan bahan blok min, kayu blok min 18 mm ketebalannya. Dan dilapisi dengan HPL Taco sobat. Nah bisa kita lihat ya tuh. Blok minnya tebal, lapisannya juga rapih banget ya sobat. Kita masuk lanjut lagi ke proses pembukaan dan juga penutupan. Untuk pembukaannya dia menggunakan sistem push on, dimana kita tekan saja dia akan muncul sendiri, baru kita buka, set, itu dia. Dan penutupannya menggunakan soft closing, dimana kita hanya perlu mendorong ini perlahan dan dia akan menutup secara sendirinya gitu. Nah tip dari saya sebelum menutup si push on ini kalian tekan dulu sobat supaya sampai ke dalam sini. Jadi kalian tutup, itu dia bakal langsung nutup ke sana. Kalau misalnya si push onnya masih nonjol, itu dia nggak bakal nutup gini sobat, tapi seperti ini. Nah yang kalian harus menekannya kembali gitu. Jadi ketika sudah dibuka, ininya tutup dulu, baru kalian tutup set gitu. Tinggalin dah. Nanti dia bakal nutup secara sendirinya. Itu dia sobat. Nah untuk penyimpanannya sendiri kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 7 dan di sini juga ada ya sobat. Nah 8. Jadi total penyimpanan di kabinet atas itu ada 8 penyimpanan sobat. Nah kita bahas satu-satu dari yang atas itu ya sobat. Untuk atas itu penyimpanan pertama untuk sistem pembukaan dan penutupannya sama semua, dari mulai kabinet atas sampai ke bawah-bawah semua itu sama ya, menggunakan push on dan juga penutupannya soft closing. Itu dia tuh, kita bisa lihat itu mungkin nanti akan digunakan konsumen sesuai kebutuhannya lagi sobat gitu. Jadi kami tidak perlu ini harus tempat ini bu, ini untuk tempat ini bu, tidak harus seperti itu. Balik lagi ke kebutuhan konsumen, ingin menaruh apa di atas sana, seperti itu. Nah ini ada penyimpanan yang tidak ada pintunya nih sobat, sengaja. Karena apa? Kalau saya logikakan mungkin di sini Ibu Dewinya itu akan menempatkan bahan-bahan atau bumbu-bumbu masakan ketika beliau masak di sini. Ini tutup dulu ya sobat. Ketika beliau masak di sini, kemudian butuh garam, langsung ambil, nggak perlu dibuka-buka lagi, gitu sobat. Jadi praktis gitu, makanya dibuat tidak ada pintunya, seperti itu ya. Nah untuk di sebelah sini adalah tempat rak piring nih sobat, dan ini tempat untuk meniriskan piring ketika sudah dicuci, kan biasanya basah ya. Kalau misalnya dimasukin langsung ke rak piringnya, itu mungkin bakal banyak airnya gitu. Nah itu kami sediakan rak piring ini, dan di sini ada tempat untuk membuang airnya. Nanti kan airnya bakal turun ke sini, kemudian bisa dicopot terus kita buang airnya gitu sobat. Nah bisa kita lihat ini tempat piring-piringnya gitu ya. Nah ini untuk sistem pembukaannya menggunakan hidrolik nih sobat. Nah hidrolik ini dia ketika dibuka akan membuka secara sendirinya, secara perlahan. Jadi kan kalau ini nih kita buka, itu kan harus kita buka secara penuh ya. Kalau hidrolik itu enggak sobat. Jadi dia cukup dibuka pakai push on ini, dibuka terus ditorong dikit aja, dia bakal membuka secara sendirinya gitu. Dan ditutup kembali nih ya.
Set. Nah, kita buka. Set. Tuh, dia akan membuka secara sendirinya. Seperti itu ya, sobat. Nah, sobat, di kabinet atas nih ada penyimpanan yang lumayan besar. Ada 4 penyimpanan tuh. Ini mungkin nanti akan digunakan sebagai bahan-bahan cemilan atau makanan. Sini Indomie, susu, garam, apalah. Itu tergantung lagi ke kebutuhannya konsumen gitu ya. Kita tutup. Nah, kemudian kita bahas dari tabelnya nih sobat. Nah, tabelnya ini dia menggunakan granit ukuran 60 x 60 ya. Nah, untuk kompor tanamnya sendiri, Bu Dewi ini menggunakan merek Rinnai gitu ya. Dan ini sudah kompor listrik ya sobat. Tuh, namun ini belum ada gasnya, jadi apinya belum bisa nyala. Nah, di sini ke sebelah sini kita ada kerancingnya nih. Kerancingnya ini dia menggunakan merek Muya nih sobat. Nah, kerancingnya ini si kerannya fleksibel. Jadi bisa ditarik ke sana kemari. Nah, sobat, untuk backsplash-nya sendiri ini dia menggunakan granit juga ya, ukuran 60 x 30 tuh. Beda ya. Ini untuk table-nya menggunakan 60 x 60, untuk backsplash-nya menggunakan 60 x 30 yang dipasang memanjang. Gitu ya sobat. Nah, kita langsung bahas aja ke kabinet yang ada di bawah nih. Untuk penyimpanannya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah sobat, kita bahas satu persatu ya. Untuk laci yang ada di paling kanan ya, itu pasti sudah digunakan untuk gas. Karena di sini kompor tanam dan di sini adalah gasnya gitu ya. Ini bisa ditarik dan juga didorong gitu ya. Tuh. Ini mudah ya sobat gitu. Ketika ingin mengganti tinggal tarik aja, keluarkan gas yang lama, masukkan gas yang baru. Nah, kita lanjut lagi ke penyimpanan sebelahnya nih. Ada 2 penyimpanan. Nah, ini juga saya kurang tahu untuk apa kegunaannya ya, balik lagi ke konsumennya ya, untuk digunakan apa gitu. Bisa kita tutup lagi. Kemudian di sini nih. Nah, ini sudah mulai untuk tempat sendok, garpu, saus-saus mungkin ya. Nah, di sini juga mungkin akan digunakan untuk cemilan-cemilannya kayak mungkin kopi kah atau apa gitu ya sobat. Nah sobat, ini dia rak yang ada di paling bawahnya nih, di ketiga ya, baris ketiga. Nah ini sudah bakal digunakan untuk, ini pasti sudah piring ya. Ini piring, kemudian di sininya ada 3 penyimpanan ini ya. Itu mungkin akan digunakan sebagai pisau, garpu lagi juga bisa. Terus alat-alat masaknya ya, kayak sutil. Kalian nyebutnya apalah itu terserah. Nah, kita tutup lagi. Dan kita masuk ke penyimpanan terakhir. Ini dia sobat. Ini adalah bawahnya itu dari keranjing ini nih ya sobat ya. Tuh, dari keranjing ini bawahnya seperti ini nih. Nah, inilah untuk maintenance dari si keranjingnya sendiri. Jadi nanti ketika apabila ada kebocoran atau mungkin ada netes-netes di sini, itu maintenance-nya lewat mana? Seperti lewat ini sobat. Namun ini juga masih ada space kosong ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai mungkin tempat sampah atau apa gitu ya. Nanti kan ketika di sini itu kalian juga pasti tahu sendiri kalau di keranjing itu dia bakal ketika mencuci bekas makan itu ada bekas nasi kah atau cabai kah yang nantinya kalau dimasukkan ke aliran ini bakal mampet, yang kalian harusnya diambil dulu si saringannya kemudian buang ke tempat sampah, dan ini sudah pasti tempat yang paling efisien untuk ditempatkan tempat sampah. Nah sobat, itu dia review dari kitchen setnya Ibu Dewi atau Pak Dwi Arifin. Sama ya, Dewi Dwi gitu sobat. Nah, kita lanjut lagi nih ke proyek selanjutnya. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah kanopi skylight nih. Bisa kita lihat ya. Tuh, itu dia skylightnya. Dan ini, si kanopinya ini bisa ditutup dan dibuka. Oleh apa? Oleh benda yang satu ini. Di samping saya. Ini dia fungsinya untuk membuka dan juga menutup si skylightnya sendiri. Bagaimana fungsinya? Kita tinggal putar saja. Kita lihat. Putar ke depan untuk membuka, putar ke belakang untuk menutup.
Nah, itu ya sahabat fungsinya gitu. Namun kalau kalian pengen permanen, karena ada konsumen yang ingin bisa dibuka ataupun ditutup, ada juga konsumen yang nggak mau ribet, pengennya permanen aja lah, buka-buka sekalian. Enggak sekalian. Cuma kalau buka sekalian nggak usah pakai kanopi. Ngapain? Rangkanya loh. Itu dia sahabat. Nah sobat Kang Dekor semua, itu dia review dari skylight canopy dari Pak Dwi Arifin dan juga kitchen setnya. Buat kalian yang tertarik untuk membuat furniture ataupun interior custom seperti ini ataupun model lain, langsung aja konsultasikan kebutuhan kalian dengan admin Jagoan Dekor. Nomornya sudah kami tuliskan di kolom deskripsi. Jangan lupa konsultasikan kebutuhan kalian karena pasti kami akan menanggapi kebutuhan kalian semua. Itu dia sobat. Oke sobat Kang Dekor, gua Nizar Putra Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Jagoan Dekor supaya gua dan Mas Bewok makin semangat lagi untuk membuatkan kalian review-review kitchen set ataupun interior dan furniture lainnya. Supaya kalian banyak referensinya gitu. Oke sobat Kang Dekor, gua Nizar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan Dekor, masa depan dimulai dari sini. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.